dengan maraknya peredaran dan penyalahgunaan narkoba di Indonesia menjadi atensi dari Bapak Presiden yang kemudian dilanjuti oleh Bapak Kapolri melalui pembentukan Satgas Penanggulangan Narkoba di tingkat Mabes dan Polda Jajaran. Total pengungkapan Satgas Penanggulangan Narkoba dari awal dibentuk dari tanggal 21 September tahun 2023 hingga saat ini, tersangka yang ditangkap oleh kita sebanyak 3.851 orang, bisa menyelamatkan sebanyak 3.257.447 jiwa. Khusus untuk perkembangan kasus tindak pidana narkoba dan TPPU yang dilakukan oleh jaringan Freddy Pratama, yaitu Satgas Penanggulangan Narkoba Mabes Polri telah menangkap dua tersangka baru, yaitu SG yang merupakan keluarga dari MP, dan juga MNA yang merupakan rekan dari MP. Kita masih melakukan pengejaran. Yang tentunya bersangkutan itu masih di Thailand dan kita masih terus koordinasikan melalui Binter untuk koordinasi Interpol yang ada di sana. Ya, doakan saja mudah-mudahan cepat tertangkap. Pemirsa, sejak September 2023, Satuan Tugas Penanggulangan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba berhasil menangkap 3.651 tersangka kasus penyalahgunaan narkoba. Terbaru, Satgas turut menangkap dua tersangka jaringan gembong narkoba jaringan internasional, Freddy Pratama. Lalu bagaimana pemirsa strategi Satgas dalam memberantas peredaran narkoba dan menangkap Freddy Pratama? Sudah hadir bersama kami dalam diskusi malam hari ini di Studio Metro TV. Ada Wadir Tipit Narkoba Bareskrim Polri, Kombes Pol Jayadi. Pak Jayadi, selamat malam. Selamat malam, Mas Reno. Dan di sebelah Bang Jayadi ada Direktur Interdiksi Narkotika Ditjen Bea dan Cukai, Syarif Hidayat. Pak Syarif, selamat malam. Selamat malam. Terima kasih sudah hadir di Studio Metro TV. Mungkin saya ingin ke Pak Jayadi terlebih dahulu. Apa saja Pak Jayadi kira-kira modus operandi dan juga dari pengungkapan sejumlah kasus peredaran narkoba ini, Pak? Ya, kalau kita berbicara modus operandi, kita harus berbicara skala nasional. Karena seperti yang kita ketahui, narkotika jenis sabu, kemudian narkotika jenis ekstasi, itu tidak diproduksi di Indonesia. Tetapi barang-barang itu masuk dari luar negeri. Sehingga kita harus petakan dari mana masuknya ekstasi dan narkotika jenis sabu. Nah, dari pengungkapan yang berhasil kami lakukan dan pengalaman-pengalaman beberapa tahun yang kita lakukan, itu sentral masuknya adalah di wilayah Sumatera. Sumatera yaitu dari Aceh, kemudian Sumatera Utara, Riau, Kepri, dan Sumatera Selatan. Itu titik masuk pertama ya? Itu titik masuk pertama yang langsung berhadapan dengan Malaysia dan Thailand. Oke. Itulah pintu masuk pertama bagaimana narkotika jenis sabu dan ekstasi masuk ke wilayah Indonesia. Dari daerah ini, Sumatera baru kemudian masuk ke wilayah Jawa. Itu pintu yang pertama. Pintu yang kedua adalah wilayah Kalimantan Utara, di mana di sana ada perbatasan dengan Malaysia. Nah, di Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, itu ada juga pintu-pintu yang biasa digunakan oleh jaringan internasional untuk memasuki wilayah Kalimantan, kemudian turun ke bawah. Oke. Ke Kalimantan Timur, kemudian Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, kemudian bergeser ke wilayah Sulawesi. Nah, pertanyaan saya adalah tadi ketika pintu masuk disebutkan ada yang pertama ya, dari Pulau Sumatera, kemudian ada yang kedua dari Kalimantan. Itu terpusat di jaringan yang sama atau bagaimana? Ya, kalau wilayah Sumatera bagian pesisir bagian timur dan Kalimantan, itu biasanya jaringan yang memang terkoneksi dengan Golden Triangle. Wilayah Myanmar, kemudian Thailand, masuk ke wilayah Indonesia. Tetapi kalau jaringan Timur Tengah, biasanya mereka masuk melalui
pantai barat wilayah Sumatera. Tetapi kalau kita hitung persentasenya, itu 30% jaringan Timur Tengah, 70% itu jaringan segitiga emas. Oh, lebih banyak yang segitiga emas. Itu kenapa? Karena dari hasil pengungkapan yang kita lakukan dalam beberapa tahun terakhir ini, memang jaringan dari Golden Triangle yang paling mendominasi. Salah satu pertimbangan dari analisa yang kami lakukan adalah mungkin terlalu dekat jarak antara Indonesia, kemudian Malaysia, Thailand termasuk Myanmar itu tidak terlalu jauh jika dibandingkan dengan jaringan yang ada di Timur Tengah. Itulah kenapa 70% lebih banyak Ya, dari lebih segitiga banyak emas tadi. segitiga emas tadi. Tapi pernah tidak bertukar, dalam tanda kutip bertukar pintu masuk antara Timur Tengah dengan segitiga emas ini? Hampir bisa dipastikan tidak mungkin dia melakukan crossing. Karena kalau di Timur Tengah seperti Iran, kemudian Pakistan, Afghanistan, itu dia lebih dekat ke wilayah Sumatera bagian pantai barat. Tetapi kalau Golden Triangle itu masuk ke Thailand, kemudian Malaysia, dan masuk ke Indonesia. Oh, karena memang faktor kedekatan atau dari sisi geografisnya ya? Betul. Letak geografis jaringan segitiga emas dengan jaringan Timur Tengah itu yang menentukan mereka tidak akan crossing. Oke, baik. Ini menjadi sebuah pertanyaan bagi Pak Syarif sebetulnya. Ketika tadi Bang Jayadi sudah bisa memastikan begitu ya pintu-pintu masuk dari Timur Tengah di mana, pintu masuk dari segitiga emas itu di mana. Ini kan sudah bisa dipetakan sebetulnya. Tapi kenapa masih bisa tetap masuk, Pak Syarif? Ya, barangkali pertama yang harus kita sama-sama pahami ya, bahwa negara Indonesia ini adalah kepulauan. Pertama itu seperti itu, kemudian titik di Sumatera itu, titik landing spotnya sangat banyak. Jadi kadang kita berpikir bahwa landing spot daripada kapal, karena rata-rata kapal-kapal yang rata-rata penyelundupan ini yang besar-besar adalah melalui laut dengan metode ship to ship. Dan itu rata-rata terjadi pada tengah malam sampai dengan menjelang dini hari. Dan mereka kapal-kapal itu kapal-kapal kecil banyakan ya, kapal-kapal kecil yang bisa ditempuh dari Malaysia ataupun dari Thailand Selatan ke Indonesia dalam jangka waktu hanya beberapa jam saja, bahkan dengan kapal cepat mereka hanya bisa 1 jam saja sudah bisa sampai, kan kira-kira gitu. Sementara mereka bisa mendarat di mana saja. Semua garis pantai Sumatera itu adalah landing sites untuk mereka, sehingga kita kesulitan. Berarti tidak selalu serta-merta di satu titik yang sama terus? Tidak. Bisa bergeser hanya beberapa puluh meter, pokoknya sepanjang pantai bisa didaratin, bisa merapat, mereka masuk ke sana. Jadi itulah salah satu kesulitan kita, bahwa untuk menjaga titik-titik masuk ini tidak mudah, karena titik-titik masuknya itu bisa di sepanjang pintu di sepanjang garis pantai, baik di timur maupun di barat, dan kedua jarak yang sedemikian dekat antara Malaysia dengan Indonesia. Tapi kalau gitu, Bang Jayadi, ketika sudah dipetakan seperti ya, garis pantai yang cukup panjang dan seterusnya begitu, tapi kan ini berarti bukannya tidak ada solusi dong untuk mengatasi hal itu, Bang Jayadi? Betul, ya. Saya bisa pastikan ketika jaringan masuk ke wilayah Indonesia, melewati perairan-perairan yang ada di Indonesia, bisa kami pastikan dia tidak melalui pintu-pintu masuk resmi. Contohnya misalnya ilegal pelabuhan. berarti? Pasti, dapat dipastikan ilegal. Tidak melalui pelabuhan resmi, tidak melalui bandara, itu hampir dipastikan karena tidak ada. Karena di situ screeningnya sangat ketat. Pasti akan ketahuan. Maka mereka mencari celah di mana landing spot yang ada sepanjang ribuan kilometer itu, mereka lakukan pemetaan. Kira-kira mana yang tidak terjangkau, kira-kira mana yang tidak memungkinkan. Nah, mereka masuk lewat situ. Oke, berarti ini adu Strategi. pintar, adu taktis, adu strategi ya, betul, dari peredaran narkoba ini antara pengedar dengan Bang Jayadi dan juga dari Bea Cukai begitu ya. Nah, saya juga ingin menanyakan, karena yang masif beredar di pemberitaan kita beberapa waktu belakangan adalah terkait dengan keberhasilan Polri untuk mengungkap peredaran narkoba yang didalangi oleh Freddy Pratama. Nah, ini saya penasaran bagaimana kemudian Freddy Pratama ini bisa dibongkar oleh Bang Jayadi dan juga teman-teman lain yang bersinergi begitu ya. Kita akan bahas di segmen berikutnya. Pemirsa, tetap bersama kami di Prime Time News. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.